말해서 망가진다. 당신의 이름은 무엇입니까? 권경득. 잘하네 우리 엄마. 이번에 죽이면 6번째 살인인데 보고 싶나? 정신 차리세요! Film ini dimulai dengan seorang gadis berseragam sekolah, sebut saja Yuyun, yang sedang duduk belajar di dekat pantai. Setelah itu, ia pulang bukan dengan mobil mewah atau motor berknalpot racing, melainkan berjalan kaki sendirian sambil membawa kue beras ketan favorit ibunya. Dalam perjalanan pulang, ibunya Bu Jenab yang merupakan penyandang tunarunggu sudah menunggunya. Setibanya di sana, Yuyun segera memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang dan memberikan oleh-oleh tersebut. 안 닮았어. Ia bahkan menyuapi ibunya sebagai tanda cinta yang tulus. Sebagai balasan, Bu Jenab memberikan Yuyun bunga kosmos lalu merangkainya menjadi sebuah gelang yang indah. 와, 이 코스모스는 어제 거보다 훨씬 더 크네. Sesampainya di rumah, Yuyun menyiapkan beberapa buku untuk melatih ibunya berbicara dengan harapan ibunya bisa berkomunikasi tanpa harus menggunakan bahasa isyarat. Bagi ibunya, itu adalah tantangan yang sangat sulit, tetapi Yuyun terus meyakinkan ibunya dengan ocehan bijak sehingga ibunya mau melakukannya. Diceritakan ayah Yuyun sudah lama meninggal dunia. Bu Jenab sang ibu meminta Yuyun untuk berhenti bekerja paruh waktu agar bisa lebih fokus pada sekolah, terutama karena ia merasa sudah lebih sehat sekarang. Namun Yuyun menegaskan bahwa ia bekerja bukan semata-mata untuk uang, tetapi karena pekerjaan tersebut memberikan kebahagiaan dan menjadi kegiatan yang menyenangkan baginya. 돈 때문에 그러는 거 아니야. 알바 재밌어서 그래. 괜찮다니까. Saat ibunya batuk, Yuyun dengan lembut mengingatkan ibunya untuk sering minum agar tenggorokannya tidak kering. Ketika mereka bersiap untuk tidur, Yuyun melihat bahwa ibunya mulai mengalami sesak nafas. Dengan sigap, Yuyun segera memberikan obat yang dibutuhkan ibunya. Setelah kondisinya membaik, mereka kembali melanjutkan tidur, merasa sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, Yuyun terlihat sedang bekerja, sementara beberapa temannya membicarakan alasan Yuyun tidak lulus ujian pegawai pemerintah. Mereka menyebutkan bahwa Yuyun hanya gagal dalam beberapa poin ujian sejarah Korea. Meskipun Yuyun adalah siswa yang cerdas, ia terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Sedangkan ibunya belum mengetahui bahwa ia telah berhenti sekolah. 엄마가 언니 학교 다시 안 가는 거 진짜 아직 몰라? Yuyun merasa senang karena teman-temannya memberikan dukungan kepada Yuyun dengan menghadiahkan sebuah buku sebagai bentuk dorongan agar Yuyun terus belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian pegawai pemerintah berikutnya. Mereka sangat percaya bahwa Yuyun memiliki kemampuan untuk berhasil. Film dialihkan kepada ibunya yang sedang bekerja sebagai penjahit. Di saat ia sedang bekerja, ia membuka pesan foto dari anaknya. Karena tidak fokus, tangannya terluka karena jarum.
Dari penampilan bosnya yang tampak culun, sebut saja Bejon, yang melihat itu segera mengobatinya dan menghubungi Yuyun. Tak beberapa lama Yuyun pun datang dengan khawatir menanyakan keadaan ibunya. 엄마, 많이 다쳤어? Sebelum mereka pulang, Yuyun meminta tolong kepada Bejon untuk menghubungi dirinya jika ada terjadi sesuatu pada ibunya. Saat mereka berjalan pulang, mereka menyempatkan diri untuk melihat keindahan pantai di sore hari, membuat mereka tampak bahagia. Keesokan harinya, ibunya kembali berangkat bekerja. Meskipun ia terus batuk-batuk selama bekerja. Melihat kondisi tidak baik, bosnya menghampirinya dengan wajah khawatir. Si bos memberikan air minum untuk membantu meredakan batuknya dan meminta Bu Jenab untuk minum perlahan. Setelah meminumnya, Bu Jenab mendapatkan pesan dari Yuyun bahwa ia akan pulang terlambat dan menyuruh ibunya untuk menunggu saja di rumah. Si Bejon yang masih berada di situ memuji kecantikan Yuyun, meminta kepada Bu Jenab untuk menikahkan Yuyun dengannya sebelum lulus dengan seperangkat alat obras dibayar tunai, sehingga ia bisa mengemprut Yuyun, membuat Yuyun merasa puas setiap malam. Karena tersinggung dengan omongan bosnya yang mesum, si ibu menampar wajah mesum itu dengan keras sehingga membuat kacamata yang masih kredit terlepas. Bu Jenab merasa marah agar anaknya tidak dijadikan bahan bercandaan. Si Bejon mendatangi tempat kerja Yuyun. Beralasan ia mampir setelah mendatangi toko kacamata dan dengan santai memesan minuman es kopi. Yuyun yang sudah menganggap Bejon sebagai orang baik karena sering menjaga ibunya, merasa terkesan dengan kebaikannya. Tanpa ragu, Yuyun memberikan minuman secara gratis sebagai bentuk rasa terima kasih. 잠시만요. 금방 드릴게요. 천천히 해. Saat Yuyun sibuk mempersiapkan minuman, mata Bejon sengaja memperhatikan tubuh Yuyun sehingga membuat si adik bangun. Malam harinya, Bejon duduk di teras rumahnya dalam keadaan mabuk, ditemani kipas angin yang berputar pelan, seakan mencoba mendinginkan suasana hatinya yang sedang kacau. Sementara itu, Yuyun berjalan sendirian di tengah malam setelah seharian bekerja. Langkahnya perlahan menyusuri jalan yang sepi dan gelap. Di tengah perjalanan, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada makhluk yang mengikutinya. Benar saja, seorang menikamnya dari belakang. Bu Jenab merasa cemas karena anaknya belum juga pulang. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari Yuyun. Langkahnya penuh dengan kekhawatiran. Ia menyusuri jalanan yang biasa dilalui Yuyun saat pulang bekerja, berharap segera menemukan putrinya dalam keadaan selamat. Tak terduga, benar saja terlihat Yuyun menjadi korban keji si Bejon untuk melampiaskan nafsunya, yang ternyata ia telah diperkaos oleh si Bejon secara paksa. Si Bejon mengancamnya jika dirinya melaporkan kejadian ini, maka ia juga akan memperkaos ibunya dan membunuh ibunya. Si Bejon yang melihat Bu Jenab sedang mencari mengkhawatirkan Yuyun, berniat pergi meninggalkan Yuyun begitu saja. Yuyun yang marah dengan sisa tenaganya, ia segera bangun dan memukuli Bejon dengan sebuah batu hingga tewas.
Karena peristiwa tragis itu, mengapa Yuyun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan menggunakan baju tahanan bukan baju partai. Jadi di sini penyidik memberitahu bahwa kurangnya bukti yang mendukung klaim pelecehan seksual membuat kasus ini semakin rumit. Meskipun Yuyun mengaku sebagai korban, fakta bahwa Bejon telah mengalami luka di kepalanya hingga hancur membuat dia meninggal dunia, dan hubungan mereka yang saling mengenal sebelumnya menimbulkan keraguan di mata hukum. Penyidik menyatakan bahwa tanpa saksi yang kuat atau bukti fisik yang cukup, sulit untuk membuktikan adanya pelecehan, dan kasus ini lebih terlihat sebagai konflik pribadi. Setelah meninjau semua bukti dan keterangan, pengacara Yuyun menganggap tindakan pembelaan diri dengan cara membunuh adalah tindakan yang berlebihan. Yuyun tidak dimasukkan ke penjara remaja karena ia tidak memiliki tanda pengenal siswa. Dengan wajah datar, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Yuyun dengan tegas berkata, selama ibunya tidak terluka, ia tidak peduli. Baginya, keselamatan ibunya adalah yang terpenting dan segala hal lainnya tak lagi menjadi prioritasnya. 엄마가 안 다쳤으니까 상관없어요. Yuyun juga menolak saran dari pengacaranya untuk meminta bantuan kepada organisasi hak wanita atau organisasi sosial lainnya karena takut akan jadi pusat perhatian di media. Bu Jenab tak berhenti menangis melihat anaknya yang menderita, sedangkan Yuyun berusaha tetap tegar dan meminta ibunya untuk tidak menerima bantuan dari siapapun. Dengan alasan ia merasa lelah terus mendapatkan perhatian dan tidak ingin orang lain merasa kasihan padanya. 이제 세상 사람들마저 엄마랑 나 불쌍하다 생각하면 나 더 이상 못 견딜 것 같아. Dalam persidangan, kematian Bejon tidak dianggap sebagai kasus pelecehan seksual karena kurangnya bukti yang kuat. Hakim menyimpulkan bahwa serangan dan balasan yang dilakukan Yuyun yang mengakibatkan kematian Bejon tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Bu Jenab bersama teman-teman Yuyun juga hadir dalam persidangan. Setelah mendengar semua argumen, hakim mengetuk palunya dan memutuskan bahwa Yuyun harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Ibunya yang menyaksikan keputusan hakim menangis histeris, memeluk Yuyun seolah tak ingin pisah darinya. Yuyun akhirnya tiba di penjara, diantar oleh petugas ke selnya bersama narapidana lainnya. Ketika memasuki kamar sel, ia melihat beberapa orang sedang melakukan berbagai aktivitas. Sebagai penghuni baru, ia diminta memperkenalkan diri dan menjelaskan kejahatannya oleh 5 rekan selnya, Lastri, Omas, Darona, Wati, dan Tuti. Namun Yuyun menjawab dengan terbata-bata sehingga Wati yang sedang di kamar mandi sedang menikmati momen buang hajat menyarankan agar pertanyaan itu ditunda. Lalu Tuti menyuruh Yuyun untuk masuk, menaruh perlengkapannya dan beristirahat. Tanpa sengaja Yuyun menyenggol Lastri yang membuat ia langsung marah. Tanpa ampun Lastri memukul dan menendang Yuyun dengan kemarahan yang meluap. Melihat hal itu, Omas segera melerai dan menahan Lastri agar tidak melanjutkan serangannya. Sementara itu, Darona dengan cepat membantu Yuyun, berusaha mengobati luka-lukanya. Yuyun merasa terluka secara fisik dan emosional, dihadapkan pada kenyataan baru yang keras di balik jeruji besi.
Keesokan paginya, Omas terbangun dan melihat Yuyun masih tertidur di lengannya. Meski merasa tidak nyaman, ia membiarkannya karena takut membangunkannya. Ia kemudian meminta Tuti yang sedang duduk sambil berkomat kamit untuk mendoakan Yuyun yang menangis sepanjang malam. Namun Tuti menolak dan menyuruh Omas untuk mendoakannya sendiri. Setelah semua terbangun, mereka mulai menjalani aktivitas sehari-hari. Yuyun yang merupakan tahanan baru diperintahkan oleh Lastri bertugas membersihkan ruangan, sementara yang lain mengisi waktu luang kosongnya dengan berolahraga. Setelah selesai, Omas menasihati Yuyun untuk lebih berhati-hati menggunakan perlengkapan gratis seperti sabun yang bisa membuat wajahnya berjamur. Kemudian ia mengeluarkan perlengkapan mandi yang lebih bagus dari dalam kaosnya dan memberikannya kepada Yuyun untuk digunakan. Waktu sarapan tiba, Tuti, seorang tahanan terpidana mati yang dulunya bekerja sebagai guru, menasehati Yuyun untuk mengikuti arus dan berbaur dengan santai saat makan. 편하게 먹어. 밖에 아니나 다 사람 사는 데야. 이래저래 뒤섞여 살다 보면 그녀이고 저녀이. Mereka juga menjelaskan bahwa makanan yang ia santap tidaklah gratis, melainkan diperoleh dari upah setelah mereka bekerja. Lastri, Darona, dan Wati bekerja di bengkel, sementara Omas bersama Tuti bekerja di pertukangan. Dengan polos, Yuyun menanyakan pekerjaan mana yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Wati menjelaskan bahwa sebagai tahanan baru, Yuyun tidak akan dibayar banyak. Ia juga menyarankan Yuyun untuk mencoba berbagai pekerjaan terlebih dahulu agar dapat menentukan pekerjaan mana yang cocok untuk dirinya. 정비소도 해보고 이것저것 다 경험해보고 그리고 나서 결정해. 적성에 맞는 걸로. Yuyun akhirnya memutuskan untuk mencoba bekerja di bengkel. Sebelum mulai bekerja di bengkel, mereka berkumpul bersama narapidana lain untuk berbaris melakukan absensi rutin dengan petugas. Yuyun yang awam di dunia perbengkelan dianggap mengganggu oleh rekannya, sehingga mereka mengusirnya meminta melakukan hal lainnya. Setelah selesai bekerja, mereka berkumpul kembali dan berbaris untuk absensi sebelum kembali ke sel masing-masing. Di saat itu, Yuyun memberanikan diri untuk bertanya kepada petugas kapan ia akan mendapatkan bayaran dari pekerjaannya. 돈은 언제 주시나요? Para tahanan lain yang mendengar itu hanya menertawakan Yuyun, sedangkan petugas memukul kepalanya secara pelan dengan buku karena pertanyaannya yang konyol. Di sini Wati yang merupakan tahanan teladan menjelaskan bahwa uang yang didapat hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan di penjara saja. Setelah berada di kamar selnya, Yuyun tampak murung mendengar percakapan rekan sekamarnya yang berisik. Karena merasa terganggu, Yuyun meminta mereka untuk diam, memberikan waktu untuk sendirian. 죄송한데요. 진짜 죄송한데요. 제발 조용히 좀 해주세요. Duduk di dekat pintu kamar mandi sambil menikmati aroma harum jengkol atau pete. Ia kemudian didekati oleh Tuti saat teman sekamar lainnya telah tertidur berbaris seperti ikan teri yang dijemur. Tuti menceritakan pengalamannya kepada Yuyun sebelum dan setelah dijadikan terpidana mati. Rasa bersalah yang mengganggu pikirannya telah ia keluarkan agar ia bisa menjalani sisa hidupnya, dan meminta Yuyun untuk mengirim surat ke ibunya agar tidak khawatir. 혼자 끌어앉지 말고 편지를 쓰든 기도를 하든 뭐라도 뱉어내야 살 수가 있다. Setelah mendapatkan ocehan motivasi dari Tuti, Yuyun merasa tersadar untuk mendapatkan harapan semangat baru. Menulis surat menanyakan kabar untuk ibunya.
Pagi harinya, para teman sekamarnya terlihat bingung dengan perubahan Yuyun yang terlihat begitu bersemangat dan ceria melakukan aktivitasnya. Setelah membersihkan ruangan, Yuyun bertanya kepada Tuti bagaimana cara ia mengirim surat. Tuti kemudian memberikan beberapa perangko kepada Yuyun dan memberitahunya untuk memasukkan surat ke dalam amplop, lalu menjepitnya digantungkan di pintu. Karena petugas pembawa makanan akan mengambil surat tersebut dan mengirimkannya. Yuyun mencoba bekerja di pertukangan bersama Omas dan Tuti dengan ceria penuh semangat. Ia melakukan banyak hal dalam pekerjaannya dan tidak mengalami kendala atau masalah. Seperti biasa, Yuyun mencuci dan mengepel lantai. Ia melihat beberapa buku sejarah milik Wati yang tertata rapi. Wati menanyakan apakah Yuyun menyukai sejarah Korea. Wati juga memperbolehkan Yuyun untuk membaca bukunya jika ia menyukainya. 보고 싶은 거 있으면 언제든지 편하게 갖다 봐. Keesokan paginya, Bu Jenab datang ke lapas untuk berkunjung menemui Yuyun dengan membawa banyak makanan. Tetapi petugas dengan sopan tidak bisa membantu Bu Jenab untuk menyerahkan makanan kepada Yuyun, melarang untuk tidak membawa makanan dari luar ke dalam penjara karena sudah menjadi aturan. Petugas memanggil Yuyun karena ada tamu yang ingin bertemu dengannya, bukan rentenir atau penagih hutang. Tamu tersebut ternyata ibunya. Yuyun terkejut melihat perkembangan ibunya yang kini sudah pelan-pelan bisa berbicara dan bahkan berusaha belajar lebih banyak. Bu Jenab juga berterima kasih kepada anaknya karena telah mengajarinya. Hal ini membuat Yuyun terharu. Terlihat keduanya sangat merindukan satu sama lain sehingga membuat mereka pun menangis bersama. Keesokan harinya, petugas sel melakukan absensi rutin tahanan setiap sel. Petugas memerintahkan Yuyun untuk duduk saat absensi dilakukan. Namun, Yuyun yang terbaring karena sakit tidak diizinkan memaksakan diri untuk duduk oleh para teman sekamarnya. Mereka juga meminta petugas untuk membawa Yuyun ke dokter karena demam yang membuatnya tidak bisa duduk. 2037번 수영자가 몸을 가누지 못할 정도로 아픕니다. 의무실로 이동 조치돼야 될 것 같습니다. Setelah diperiksa oleh dokter dan diobati, kondisi Yuyun menjadi membaik. Kepala sipir, sebut saja Eyang Kubur, mendatangi Yuyun untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya, menyatakan bahwa Yuyun positif hamil. Yuyun terkejut dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berontak, berlari sambil menangis histeris berteriak memanggil ibunya. Petugas terpaksa mengamankannya dan membawanya ke sel isolasi. Pikirannya tanpa kacau dan Yuyun hanya bisa pasrah menangis dengan keras. Cerita berpindah ke teman-teman Yuyun yang sedang membicarakan kondisinya yang hamil dan nasib bayinya. Mereka tampak prihatin, memikirkan betapa mengerikan pengalaman ini bagi seorang seusia Yuyun. Berbeda dengan yang lain, Lastri justru tampak emosi dan kesal, menganggap bayi dalam kandungan Yuyun juga bersalah karena turut berada di penjara. Mendengar perkataan Lastri, Omas berdiri dan menghampiri Lastri dengan penuh emosi, siap untuk terlibat baku hantam di dalam sel. Tuti segera membentak mereka berdua, memarahi dan mengancam untuk menghentikan perkelahian dengan berkata bahwa ia bisa saja membunuh kalian semua malam ini. Tuti merasa tidak ada yang bisa mengubah nasibnya sebagai terpidana mati. Setelah kejadian itu, Tuti diminta untuk menemui Yuyun dan menjemputnya. Sesampainya di sel isolasi, Tuti melihat Yuyun tergeletak dalam kondisi lemas. Ia segera memeluknya dan meminta Yuyun untuk tetap bertahan meskipun sangat berat baginya. 힘들어도 이겨내야 된다.
Kemudian Yuyun dibawa kembali oleh Tuti ke sel mereka. Dengan hati-hati mereka membaringkan Yuyun di sel mereka. Saat mereka membahas masalah bayi, Wati menyerah dan mempersilahkan siapa saja yang mau untuk mengurusnya. Sementara Darona menanggapinya dengan acuh. Berbeda dengan Lastri yang merasa mereka hanya bisa bicara tanpa membantu apapun. Lastri masih meluapkan kekesalannya dengan menarik rambut Yuyun dan memakinya. Omas segera mencoba mencegah Lastri, namun hal itu justru membuat mereka terlibat dalam baku hantam. Hingga pada akhirnya petugas datang membawa mereka berdua ke sel isolasi agar saling menyesali perbuatan mereka. Kembali ke Yuyun yang masih rebahan dengan gaya pistol, di mana Tuti menghampiri Yuyun mengeluarkan kata-kata nasihat untuk tetap hidup, menyuruhnya untuk memesan makanan apapun yang ia mau sambil mengusap rambut Yuyun. Tuti meyakinkannya untuk tidak mencemaskan soal uang. Bu Jenab datang untuk mengunjungi Yuyun dan ingin mengetahui kabar anaknya, tetapi petugas lapas menolaknya karena Yuyun sendiri yang meminta agar tidak bertemu dengan ibunya. Walaupun Bu Jenab terus berusaha, petugas lapas hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa membantunya. 뭐 그런 거 아니에요. 그런 거 아니고요. Bu Jenab yang tidak bisa berbuat banyak memutuskan pergi dengan kesedihan dan duduk termenung di pinggir jalan. Keesokan harinya, Darona bersama Wati mendatangi Yuyun yang sedang duduk sendirian. Mereka datang atas perintah Tuti untuk memberikan makanan kepada Yuyun. Tak lama kemudian, segerombolan makhluk jamur janda bawah umur mendatangi mereka, memaksa untuk berbicara dengan Yuyun dan mengganggunya. Wati dan Darona hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Yuyun tampak pasrah dan tidak berdaya. Tuti datang secara mengejutkan dan menusukkan kode ke leher ketua muka lampir. Tuti mengingatkannya agar tidak mengganggu teman sekamarnya lagi, sambil mengancam akan membunuhnya jika berani melanggar peringatannya lagi. 이번에 죽이면 6번째 살인인데 보고 싶나? 왜 그래 언니? 내가 우리 방 식구들 건들지 말랬지. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Lastri sedang menggosok dengan sebuah handuk. Bukan menggosok voucher, melainkan menggosok rambut pendeknya yang dipenuhi keringat mengandung asam amino. Ia mendengar suara Yuyun yang sedang menangis, ingin bunuh diri, mencoba menusukkan pecahan kaca ke perutnya. Lastri yang datang melihatnya langsung memarahinya dan menendangnya. Kemarahan Lastri muncul karena ia meminta Yuyun untuk membunuh janinnya, bukan dirinya sendiri. Ia juga menambahkan jika Yuyun tidak bisa membunuh janinnya, maka biarkan saja bayi itu ditelantarkan setelah lahir. Aksi kekerasan itu akhirnya terlihat oleh petugas. Akibatnya Lastri dimasukkan kembali ke sel isolasi. Petugas mengingatkan Lastri bahwa jika ia membunuh bayinya, itu akan menambah daftar pembunuhan dan memperberat hukumannya. Tuti mendengar peristiwa tersebut dan bertanya mengapa Yuyun tidak meminta bantuan kepada pers untuk mendapatkan opini publik yang bisa membantunya. Namun Yuyun sengaja menolaknya karena tidak ingin hidup dalam rasa malu melihat kondisi ibunya yang ia anggap lemah. Yuyun juga mengatakan bahwa ia tidak ingin ibunya tahu tentang kehamilannya karena hal itu hanya akan membuat ibunya semakin menderita. Tuti mengingatkan bahwa seorang ibu jauh lebih kuat daripada yang Yuyun bayangkan. Ia juga mengusulkan untuk memajukan tanggal sidang ulang dan mempercayakan permintaan itu. Berharap para juri persidangan akan memahami kondisi yang dialami Yuyun. Menurutnya, jika berdasarkan keputusan para juri, aborsi akan dimungkinkan jika dengan bukti kekerasan seksual. Teman-temannya memberi dukungan agar Yuyun tidak menyakiti dirinya sendiri dan bayinya. 그러면
성폭력에 의한 낙태 수술 허용 이것도 가능하고. Ketika Yuyun bekerja di bengkel, salah satu petugas mendatanginya dan memintanya untuk bekerja penuh di divisi keamanan. Permintaan itu merupakan perintah dari kepala sipir dan mereka akan membayar Yuyun lebih banyak daripada pekerjaannya yang sekarang. Selain itu, pekerjaan ini akan memudahkan Yuyun untuk mengakses kantor perawat jika terjadi sesuatu. Petugas itu kemudian membawa Yuyun ke sebuah ruangan di mana ia diajari mengenai pekerjaan barunya yang tidak terlalu berat. Tugasnya hanya mengecek, merapikan barang, memilah barang, dan menempatkan barang sesuai dengan tempatnya. Setelah selesai bekerja, malam harinya Yuyun menulis surat untuk ibunya. Dalam surat itu, ia menyatakan betapa ia sangat menyayangi ibunya dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir, sambil berpesan agar ibunya menjaga kesehatan dengan rajin minum jamu dan merawat diri dengan baik. Keesokan harinya, Yuyun kembali bekerja seperti biasa. Setelah menata beberapa barang, tiba-tiba ia merasakan kesakitan di perutnya yang membuatnya tersungkur. Dalam keadaan darurat, ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahu Yuyun dan kepala sipir bahwa bayi yang berusia 6 bulan di dalam perutnya sangat kecil. Dokter menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh penolakan Yuyun terhadap kehadiran sang bayi, sehingga tidak ada perubahan pada tubuh bayi. Namun, secara keseluruhan semua organ dan kesehatan bayi dalam keadaan baik. Saat perjalanan pulang, Eyang Kubur bertanya kepada Yuyun menu apa yang ingin ia makan. Yuyun menjawab ia ingin makan kue beras ketan. Namun, setelah mempertimbangkan lagi, Yuyun menarik perkataannya dan menolak. 찹쌀떡? 아니에요. Setelah sampai di kamar selnya, beberapa temannya tampak berisik penasaran mengenai hasil pemeriksaannya. Yuyun menjawab bayinya sudah berusia 6 bulan dan mengatakan bahwa bayinya tahu perasaan ibunya sehingga bayinya bersembunyi. Tuti memberikan sebuah guling kecil kepada Yuyun agar si bayi bisa merasa hangat dan bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, teman-temannya meminta Yuyun untuk fokus merawat bayinya dan menjaga kesehatannya. Pekerjaan rutin di kamar sel yang biasanya dilakukan oleh Yuyun akan mereka kerjakan. Singkat cerita, Lastri yang sedang bekerja memperbaiki mobil dihampiri oleh petugas yang merupakan calon istri Mimin yang memberitahunya bahwa ia mendapat kunjungan pertamanya selama berada di tahanan dan memintanya untuk pergi ke kantor admin. Sesampainya di kantor admin, Lastri diminta oleh petugas untuk memilih dan membuat rekening bank. Lastri terlihat bingung hingga petugas memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal setelah terjatuh di lokasi saat bekerja. Pihak asuransi memberikan warisan atas kecelakaan tersebut kepada Lastri. Namun, Lastri menolak dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan itu. Petugas berusaha meyakinkannya, menjelaskan bahwa hak tersebut harus diterima oleh keluarganya. Mereka juga meminta Lastri untuk mengurus dokumennya setelah ia keluar dari penjara. 그리고 상해보험금도 추후에 지급된다고 한 게 그것은 네가 출소하면 알아서 잘 정리하고. Pemahamanku tentang karakter Lastri menunjukkan adanya konflik mendalam antara dirinya dan ayahnya. Mungkin disebabkan oleh peristiwa di masa lalunya yang membuatnya menolak kehadiran ayahnya. Ini juga menjelaskan kenapa Lastri menolak menerima warisan dari asuransi ayahnya. Ada lapisan emosional yang kuat di sini yang bisa menambah dimensi pada karakter Lastri dan perkembangan ceritanya. Setelah keluar dari kantor admin, Lastri menangis sambil membasahi kepalanya dengan air hujan. Meski ia berusaha tegar, hujan seolah mencerminkan perasaan terpendam yang selama ini ia tahan. Yuyun yang melihat dan mendengar kabar itu mendekati Lastri untuk menemaninya memberikan dukungan.
Hari persidangan ulang pun telah tiba dan dimulai dengan juri mengucapkan sumpah untuk menyatakan kebenaran secara jujur di bawah sumpah. Penuntut menjelaskan kepada juri agar mereka dapat memberikan keputusan bahwa kasus ini tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri, melainkan sebagai pembelaan diri yang berlebihan. Pembunuhan tidak dapat diterima sebagai tindakan balasan yang logis dan sesuai dengan dasar hukum. Sebelum keputusan dibuat, hakim meminta Yuyun untuk memberikan pernyataan terakhir. Yuyun mengakui kesalahannya dalam membunuh Bejon dan meminta juri untuk tidak sepenuhnya percaya padanya mengenai pelecehan seksual yang dialaminya. Dengan lapang dada, Yuyun siap menerima dan mematuhi keputusan hakim. 판사님께서 5년을 살라면 살고 10년을 살라면 살게요. 시키시는 대로 살다가 집에 가서 엄마랑 열심히 살게요. Hakim mengumumkan bahwa putusan juri dan hakim adalah sama. Ia menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kekerasan seksual, jelas bahwa pertemuan tersebut merupakan kekerasan dan pemaksaan. Oleh karena itu, hakim memutuskan Yuyun akan menjalani masa penahanan menjadi 1 tahun. Keesokan paginya, Yuyun terlihat bersama teman-temannya berkumpul di lapangan. Perutnya yang semakin membesar tampak jelas saat mereka berbincang sambil berjemur, menciptakan suasana akrab yang penuh dengan lelucon. Darona juga memberitahu bahwa ia ditahan karena kasus perzinahan, tepat sebulan sebelum hukum perzinahan dihapus, yang bisa dibilang mungkin dulunya ia adalah seorang wanita malam. Omas ditangkap karena perdagangan prostitusi, Wati kasus penipuan, sedangkan Lastri kasus kekerasan. Saat itu Yuyun mengatakan kepada Tuti bahwa ia merindukan bunga kosmos yang sering ia dapatkan dari ibunya dulu. 코스모스가 보고 싶어요. 못 들은 걸로 할게. Setelah kembali ke kamar selnya, suasana tampak berubah. Teman-temannya sangat peduli kepada Yuyun dan bayinya. Omas tidak bisa diam bergerak seperti cacing kepanasan yang membuat suasana semakin cair. Wati juga memberikan beberapa buku yang ia suka kepada Yuyun dan menasehatinya untuk memanfaatkan waktu dengan banyak membaca. 고마워요. 고맙긴 뭐. Kemudian Yuyun bertanya apakah mantan narapidana bisa mengikuti ujian pegawai negeri. Tuti yang dulunya seorang guru hanya berpura-pura tidak mendengar. 못 들은 걸로 할게. 정리해라. Yuyun mendatangi dokter untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya normal. Ia juga menjelaskan keluhan-keluhannya seperti sering buang air kecil dan sulit tidur di malam hari karena sakit kepala. Dokter menyarankannya untuk tidak terlalu sering mengonsumsi obat. Di sisi lain, dokter tampak curiga bahwa Yuyun menimbun obatnya karena Yuyun terlalu sering datang untuk meminta obat kepadanya. 2037 Setelah itu, Eyang Kubur sebagai kepala sipir memanggil Yuyun dan mengajaknya ke ruangan untuk berbincang. Kepala sipir menyuruh Yuyun untuk minum teh krisan selagi hangat karena menurutnya baik untuk sakit kepala. Ia juga memberikan kue beras ketan untuk Yuyun, tapi menyuruhnya makan sendiri secara diam-diam. Melihat Yuyun, Eyang Kubur jadi teringat pada putri bungsunya yang seumuran dengan Yuyun. Ia juga meminta Yuyun untuk tidak sungkan memberitahunya jika membutuhkan bantuan. Kepala sipir kemudian bertanya kepada Yuyun mengapa ia tidak beristirahat saja di kamarnya sampai ia melahirkan. Namun Yuyun mengatakan bahwa ia lebih nyaman untuk banyak bergerak. 움직여야 버틸 수 있어요.
Yuyun kembali ke kamar selnya dan menyimpan kue beras ketan, lalu memasukkan obat yang ia dapatkan ke dalam botol untuk disimpan. Seperti biasa, malam itu mereka tidur berjejer seperti ikan asin yang dijemur. Dan saat pergi ke kamar mandi, mereka hanya bisa bergantian. Terlihat Darona yang baru saja buang limbah keluar secara perlahan agar tidak membangunkan Yuyun yang tidur di dekatnya. Kemudian ia membangunkan Omas untuk bergantian ke kamar mandi dengan cara menginjaknya. Paginya, Yuyun merasa sangat senang saat melihat gambar bunga kosmos di tembok kamar mandi. Pemandangan itu membuatnya tersenyum. Sementara itu, yang lain terlihat sibuk membuat sesuatu untuk Yuyun atau bayinya nanti dengan alat seadanya. Yuyun pun mencoba menggambar bunga kosmos di sebuah kertas saat waktu luang. Tuti yang menghampirinya diberitahu oleh Yuyun bahwa bunga kosmos mengingatkannya pada ibunya yang pemalu. Tuti kemudian memberi kabar kepada Yuyun bahwa setelah bertanya kepada petugas sipir, ia mendapat jawaban bahwa mantan narapidana boleh mengikuti ujian pegawai pemerintah. Kabar itu membuat Yuyun tersenyum, seolah impiannya masih memiliki harapan untuk terwujud. 몸이 갇혔다고 희망마저 버리지는 마라. Beralih ke tempat lain, Omas menunjukkan sebuah baju bayi yang ia buat sendiri. Wati memarahinya karena ia menggunakan kain tahanan untuk membuat baju bayi tersebut. Omas kemudian meminta teman-temannya untuk mempersiapkan lebih banyak perlengkapan dengan baik untuk sang bayi. Setelah itu, mereka mengambil beberapa jemuran milik orang lain dan pergi tanpa dicurigai. Malam harinya, suasana kamar sel yang biasanya riuh kini dipenuhi dengan ketenangan. Tetapi mereka tetap waspada untuk memastikan Yuyun bisa beristirahat dengan tenang. Setelah Yuyun tertidur, mereka bekerja sama dengan hati-hati, melanjutkan membuat perlengkapan untuk bayi, memastikan setiap gerakan mereka tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan Yuyun. 이게 무슨 일일까? 누구냐고! Keesokan paginya, Wati terbangun dengan marah setelah mendapati celananya yang ia pakai menjadi panjang sebelah. Ternyata Omas dengan sengaja merobeknya untuk dijadikan sebuah baju bayi yang membuat mereka ribut dan berdebat. Tiba-tiba Yuyun merasa perutnya sakit dan Omas pun mengantarkannya pergi ke dokter yang membuat Omas merasa takut. 아 이게 배뭉침 때문에 그런 거라니까 너무 다행이다. 새끼 괜찮아요. Di kamar sel, mereka terlihat sedang memikirkan sebuah nama yang bagus untuk sang bayi. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan satu nama, yaitu Bonnie, karena memiliki arti yang bagus. Mereka berharap dengan nama itu, bayi tersebut tumbuh menjadi orang yang bisa melindungi yang lebih lemah. Dan nama itu juga bisa digunakan untuk bayi laki-laki maupun perempuan. 언니, 부르기도 좋고 뜻도 좋고. Yuyun kembali bekerja seperti biasa. Saat menata dan membersihkan meja kantor, ia melihat kue beras ketan yang sengaja ditinggalkan oleh Pak Sipir Eyang kubur untuk dirinya. Setelah selesai bekerja, Yuyun melanjutkan mewarnai gambar bunga kosmos yang ia buat kemarin. Ia melipat gambar tersebut dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop surat untuk ibunya. Selain itu, Yuyun juga menulis surat untuk teman-teman sekamarnya di sel tahanan. Sementara itu, Lastri sibuk di bengkel membuat mainan untuk menyambut sang bayi dengan menggunakan perkakas yang ada. Di tempat lain, Omas dan Wati bekerja sama membuat perlengkapan bayi secara diam-diam saat bekerja. Petugas yang melihat tindakan mereka malah membantu dan memberi mereka jarum dan benang agar bisa menjahit di luar jam kerja.
Kembali ke Yuyun, ia terjatuh dalam tangisan, merasakan kesakitan yang menyiksa tubuhnya. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia berusaha bangkit untuk mengambil obat dan menelannya dalam jumlah banyak sekaligus. Berharap rasa sakitnya akan sirna dalam keputusasaan. Ia juga berusaha mengirim beberapa surat yang telah ia buat sebelumnya. Hingga pada akhirnya Yuyun terbaring lemas dan tak sadarkan diri di kamar selnya. Teman-teman Yuyun yang baru saja kembali terkejut melihat kondisi Yuyun yang terbaring tak sadarkan diri. Kepanikan melanda mereka, membuat mereka kebingungan harus berbuat apa. Lastri yang paling histeris langsung berteriak memanggil petugas, berharap ada yang segera datang untuk menolong Yuyun. Suasana sel menjadi kacau dengan semua orang berusaha mencari cara agar Yuyun segera mendapatkan pertolongan. Yuyun dibawa ke ruang operasi untuk menjalani prosedur darurat demi menyelamatkan dirinya dan bayinya. Para dokter bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik dalam situasi yang kritis. Sementara itu, di kamar sel teman-teman Yuyun terdiam, tertegun dalam kecemasan yang mendalam, hingga mereka kehilangan selera untuk makan malam. Suasana sunyi menggantung di antara mereka, menciptakan rasa ketidakpastian yang menyelimuti. Di tengah ketegangan itu, petugas pengantar makanan yang juga bertugas mengambil surat dari para tahanan memperhatikan beberapa amplop dari Yuyun yang ditunjukkan untuk teman-teman sekamarnya. Mereka menerima surat masing-masing dari Yuyun dan saat membuka amplop, hati mereka dipenuhi dengan haru. Dalam isi surat tersebut, Yuyun menulis pesan yang mendalam, memberi semangat kepada teman-temannya. Ia mengungkapkan kebahagiaan yang dirasakannya karena telah mengenal mereka, memuji kecantikan dan kebaikan hati mereka yang selalu mendukungnya. Yuyun juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Dalam surat itu, ia meminta maaf jika pernah merepotkan mereka dan berharap agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah teman sejatinya yang ia sayangi. Setiap kalimat terasa penuh dengan kasih sayang dan harapan, seolah Yuyun ingin mereka tahu bahwa ikatan yang terjalin di antara mereka adalah sesuatu yang berharga. 이렇게 편지 남겨요. 선생님, 선생님도 많이 아프시죠? 하는 걸 말하지 않아도 다 알아채고 옆에서 도와줘서 많이 의지했고 많이 좋아했어요. 물 준비도 되어 있는 사람 같아서 부러웠고 그래서 더 예뻐 보였어요. 언니, 이제 더 이상 숨어서 울지 마. 부탁이야. Kembali ke Yuyun yang telah selesai menjalani operasi. Tampak matanya terbuka sebentar, namun tak lama kemudian ia kembali tak sadarkan diri. Setelah itu, Yuyun dipindahkan ke ruang inap. Bu Jenab yang mendapatkan kabar tentang kondisi Yuyun langsung mendatanginya dengan tergesa-gesa penuh kecemasan. Sepatunya terlepas tetapi ia tak pedulikan. Tibanya di ruang inap, Bu Jenab menangis histeris melihat anaknya terbaring di ranjang dengan infus terpasang. Malam harinya Bu Jenab keluar untuk membelikan pizza untuk Yuyun. Setelah kembali, Bu Jenab mengusap rambutnya berharap ia segera bangun dan mendoakannya di kehidupan selanjutnya ia akan hidup seperti anak pada umumnya. 다음 생엔 꼭 7살은 7살답게. Keesokan paginya, Yuyun masih terbaring tidak sadarkan diri. Tiba-tiba tangannya bergerak perlahan, seolah ada harapan yang akan muncul. Cerita beralih ke sebuah tempat yang indah, dipenuhi dengan tanaman bunga berwarna-warni. Di sana, seorang anak kecil yang saya duga adalah Boni, anak dari Yuyun yang diadopsi oleh keluarga barunya.
Kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Bu Jenab yang sedang menyetrika di rumahnya. Ia mengamati sertifikat wawancara pegawai pemerintah milik Yuyun yang tergeletak di sampingnya. Terlihat harapan dan cita-cita yang ingin diraih putrinya. Akhir cerita film diwarnai dengan suara lembut Yuyun yang memanggil ibunya. 엄마. Suara itu mengisi ruangan dengan harapan baru, menandakan kemungkinan besar bahwa Yuyun masih hidup dan kembali bersama ibunya. Film ini mungkin sedikit membingungkan di akhir film. Apakah Yuyun masih hidup atau sudah mati? Teori yang pertama, kemungkinan besar Yuyun bisa jadi masih hidup, di mana tangan Yuyun bergerak dan diperlihatkan sebuah sertifikat wawancara pegawai pemerintah, dan di akhir suara Yuyun yang memanggil nama ibunya. Teori yang kedua adalah Yuyun kemungkinan kecil sudah mati, dengan diperlihatkan Yuyun yang belum tersadar saat di rumah sakit, dan suara Yuyun yang memanggil ibunya saat menyetrika hanyalah imajinasi Bu Jenab yang sangat merindukan putrinya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share agar kami makin semangat.